Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Rukmana dengan NIPP 3K1998080820221110001 unit kerja SD Negeri 1 Greget. Di video kali ini saya ingin sedikit memaparkan orientasi P3K, tentang rencana aksi perubahan serta pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan, khususnya di SD Negeri 1 Greget. Kegiatan orientasi ini dilatar belakangi dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang serba cepat, perlu adanya tata kelola pemerintahan yang dinamis, responsif, efektif, dan efisien demi mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Tentunya pada era ini, aparatur sipil negara khususnya P3K turut mengambil peran sebagai agen perubahan, yang akan membawa birokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Oleh karena itu, lembaga negara menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Hal ini diperlukan agar para peserta orientasi mengenal nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K terutama di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya orientasi P3K ini diantaranya, yaitu 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K. 4. Mampu mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas jabatan ASN. Untuk waktu dan tempat kegiatan orientasi P3K ini dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 30 November tahun 2023, yang bertempat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan untuk P3K sendiri juga terbagi menjadi P3K guru dan P3K non-guru. Setiap ASN memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing, di antaranya sebagai ASN P3K guru memiliki tugas pokok untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan menilai. Sedangkan untuk fungsi P3K guru dibagi menjadi 3, di antaranya yaitu 1. Fungsi instruksional, seorang guru harus membuat perencanaan kemudian melaksanakan program pengajaran. 2. Fungsi education, di antaranya mendidik peserta didik menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Dan yang ketiga yaitu fungsi manajerial, di mana seorang guru harus mampu melaksanakan manajerial lingkungan dan suasana kelas. P3K guru juga mempunyai kewajiban, di antaranya 1. Merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik kompetensi secara berkelanjutan. 3. Bertindak objektif, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, nilai-nilai agama dan etika. 4. Memelihara, memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk rencana aksi kerja yang saya buat, saya memiliki 4 program atau 4 rencana yang terbagi berdasarkan alokasi waktu yang sudah ditentukan, di antaranya 1. Jelajah literasi, Literacy Expedition. 2. Menulis merdeka. 3. Kreatif dengan Canva. 4. Literasi digital. Dari keempat program yang saya buat, ada beberapa program atau rencana yang sudah selesai dilaksanakan, seperti program literasi digital yang dilaksanakan setiap bulan Agustus sampai bulan Oktober di tiap tahunnya. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan UNBK untuk anak sekolah dasar kelas 5 bisa berjalan dengan lancar. Lalu untuk program kreatif dengan Canva dilaksanakan pada bulan September sampai Desember di tiap tahunnya, sedangkan untuk program menulis merdeka dan jelajah literasi masih terus berlanjut. Untuk lebih jelasnya lagi, di akhir video saya membuat beberapa cuplikan video kegiatan tentang bagaimana program yang saya buat ini bisa berjalan. Hal ini dimaksudkan agar penonton bisa tahu tentang bagaimana cara melaksanakan programnya, apa tujuannya, lalu seperti apa saja kegiatannya. Terakhir saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintahan, khususnya pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah menyelenggarakan orientasi bagi P3K kali ini. Semoga dengan diadakannya orientasi P3K ini, para pegawai ASN, khususnya P3K bisa bermanfaat dan bisa menjadi pegawai yang bisa mewujudkan tujuan nasional. Selamat menonton, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah baca sudah ya? Ya. Baca surat-surat pendek sudah? Ya. Kita lanjut ke seperti hari biasanya kita baca
buku dulu ya. Bukunya coba sekarang kita lanjutkan dari yang kemarin itu. Coba buka halaman 27. Halaman 27 dibuka. Sudah semua? Nah, sekarang silakan kita baca dulu bareng-bareng. Lalu seperti biasa juga nanti setelah membaca, nanti Bapak tanya ya. Bapak tanya nanti ini ceritanya tentang apa atau bukunya tentang ceritakan tentang apa ya. Seperti biasa. So, sekarang silakan dibaca dulu. Yang dari halaman 27 sampai ke halaman 31 ya. So. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua coba tadi baca kamu baca itu tentang apa judulnya? Cung. Ade tentang apa Ade? Teralis besi ayamku ya. Judulnya tentang teralis besi ayamku. Nah, dari buku yang sudah kamu baca tadi, coba ceritakan sedikit apa yang kamu baca tadi. Coba ceritakan. So, siapa yang mau cerita? Oh, Gio. Silakan Gio. Tentang ayam Wildan yang dipenjara karena ada permasalahan di tempat kerjanya. Oke, baik. Boleh. Siapa lagi yang mau menjawab? Cuk. Nopal, sok, silakan. Yang keras nama supaya kedengaran temannya. Ya, terus? Terus? Ada lagi? Sudah. Ya, hampir sama ya. Jadi tadi kata Noval itu tentang seorang anak yang hidup bersama ibunya karena ayahnya berada di kantor polisi ya. Lalu ibunya kenapa tadi? Membuat apa? Membuat kue kering untuk dititipkan ke warung ya. Oke, boleh. Lalu siapa lagi coba? Ada lagi yang mau? Alia. Silakan Alia, yang keras. Ya, ada lagi? Sudah ya, hampir sama semua ya. Tapi memang begitu ya ceritanya. Jadi ceritanya itu kurang lebih diperhatikan itu tentang seorang anak yang ayahnya dibawa ke mana? Ke kantor polisi karena ada apa? Karena ada permasalahan di tempat ayahnya bekerja ya. Tapi tidak hanya ayah Wildan saja, ada berapa orang tadi yang dipenjara? Ada 2 orang temannya ayahnya Wildan juga ya yang dibawa ke kantor polisi. Nah, lalu karena ayah Wildan di kantor polisi, akhirnya seorang ibu ya, seorang ibu itu membuat apa tadi? Membuat kue kering untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, lalu dijual di mana tadi? Sebelum bulan kita bacakan apa yang sudah Bapak tugaskan di awal semester, yaitu membaca cerita ya, membaca tulisan yang kamu tulis sebelum kamu tidur ataupun setelah bangun tidur ya. Tadi pagi kamu nulis tidak? Ada yang nulis tuh, yang nulis? Yang tidak? Nah, yang tidak, awas jangan lupa. Berarti yang tidak menulis tadi pagi harus menulis sebelum tidur ya. Oke, sesuai perjanjian
lalu ya. Di minggu sekarang itu yang akan maju menceritakan tulisan atau membacakan tulisan yang ditulis itu Sandrina, Gio dengan Amel ya. Sudah siap? Sandrina, sudah siap? Nah, silakan pertama Sandrina dulu yang maju ke depan. Dibacakan yang keras. Saya silakan. Selo, ayo perhatikan duduknya yang betul Selo. Sok, silakan. Kamu adalah benda mati yang sangat dibutuhkan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Manusia tidak bisa hidup di planet lain kecuali bumi, karena di dalam atmosfer yang kita hanya tempat dan mengisi air saja. Dulu manusia menggunakan air untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, seperti mencuci, minum, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan. Mereka membutuhkan air untuk tumbuh subur dan sehat. Sekian terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Sandrina. Tadi saya tentang apa berarti? Tadi ada itu bukan tentang kejadian mimpi, bukan kejadian kemarin-kemarin, tapi tentang air yang apa boleh ya? Karena tugasnya kita bebas ya, kamu bebas tentang apa saja. Yang penting sebelum tidur atau setelah bangun tidur, aku betul mau cerita bebas ya. Oke, selanjutnya yang kedua, Gio. Selamat Gio. Siap kan ya Gio? Nah, jadi tadi itu kan kita sudah belajar tentang iklan ya, tentang berwirausaha. Bagaimana cara untuk memperkenalkan produk kita itu yaitu dengan membuat iklan. Bagaimana cara membuat iklan itu kan tadi yang pertama bisa dalam bentuk audio visual, bisa dalam bentuk brosur, apalagi koran atau iklan di televisi, bisa juga di dalam video di internet ya. Nah, yang akan kita praktekkan sekarang itu membuat iklan dalam bentuk brosur dengan menggunakan aplikasi Canva ya. Nah, aplikasi Canva ini dibuat untuk para pendidik ataupun para pelajar. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi Canva ini untuk apa saja? Bisa untuk presentasi, untuk membuat iklan, ataupun untuk membuat yang lainnya, desain-desain yang lain. Yang sudah masuk ke menu Canva-nya sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk semua, coba di situ kan ada kotak pencarian kan, yang warna putih di atas nih. Kalau yang pakai laptop, di situ pencariannya ada di atas tuh. Nah, yang ini tuh, coba lihat. Nah, yang gerak-gerak ini, nah ini kotak pencarian. Yang di HP juga sama, yang paling atas, yang putih. Nah, iya itu. Yang ada gambar kacamata pembesar, ada? Ada. Nah, coba kamu klik di sana. Lalu kamu tulis, kamu mau mencari apa?